para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah yang saya hormati, para pemuka masyarakat, hadirin wal hadirat, jajaran pengurus dan jamaah Masjid Al-Basyariah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji dan syukur kehadiran Allah. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Dengan izin Allah, alhamdulillah, malam ini kita ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dapat menjadi jembatan untuk menuju kebahagiaan kelak di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surah Al-Hasyr. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat selighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat selighad. Dan pikirkanlah diri kalian apa yang telah kalian persiapkan untuk diri kalian masing-masing, ma qaddamat selighad, untuk waktu besok. Kata ulama, apa yang telah kau siapkan untuk hari kiamat. Nabi ditanya oleh sahabat, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Berulang-ulang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Nabi balik berjawab kepada dia, uji Nabi, kalau dia datang, apa yang kau siapkan untuknya? Jadi maksud Nabi itu tidak usah dipegat, yang penting dia datang tu kau ada gawaan. Sama dengan kita tahu mati itu pasti, tidak usah kita mikir ke kapan kita mati. Kaget mati dewek. Cuman pikir kembali apa yang bakal kita gawak mati. Yang itu yang dipikirkan. Kata Imam Hasan Basri, jangan kalian tangisi barang yang pasti, tangisilah diri kalian, dia datang tapi kamu belum siap diri. Jadi yang dipikir itu apa yang sudah kita siap ke. Sama dengan kita nak berangkat, Pak, siap kelah paspor, siap kelah visa, siap kelah tiket. Ujung berangkat berdenyit, berangkat laju. Tapi kalau ujung berangkat paspor belum ada, tiket nak ganti, kira-kira apalah Bapak yang bakal kita persiap ke. Kalau malaikat maut datang menjemput kita, kan tidak ada pernah malaikat maut itu datang ngagai dokin. Datang ngagai, balik dah benar. Belum pernah tercatat dalam sejarah malaikat maut datang balik tidak bergawaan. Kapan dia datang Bapak, balik pasti digawaknya. Cuman dalam sejarah Nabi Muhammad itulah ditanya dulu. Nabi Muhammad cuma dikongkon oleh Allah, Israel jumpa di Muhammad, cuma tanya dulu, lagala apa belum meninggal? Jawab malaikat Israel, aku datang atas perintah Allah ya Muhammad, cuma uji Allah, ndak apa belum meninggal. Kalau ndaklah waktunya lah sampai, mendak belum ndak kaget. Jadi cuma Nabi Muhammad Bapak yang dapat tawaan. Man kita tidak kata tawaan, kalau dia datang maka itu ma qaddamat selighad. Apa yang telah kalian siapkan untuk waktu kalian akan datang. Karena masing-masing kita harus memikirkan tentang kematian. Yang muda jangan keladasan, karena syarat mati bukan tua. Yang sehat jangan lupa,
karena syarat mati bukan sakit. Syarat mati adalah ajal. Tidak ada sangkut menyangkut dengan tua, tidak ada sangkut menyangkut dengan penyakit. Banyak sekarang wong yang berpenyakitan belum mati. Banyak wong yang berlamparan sakit berbulan-bulan masih temangat belum mati. Banyak yang sehat walafiat mati ngejut. Ada yang lagi main golf, ada yang lagi menghadiri acara konser. Itu yang di mana? Yang di Banten. Gagal kalau yang dihantar oleh ombak itu. Yang hadir waktu konser itu bapak itu wong gagal loh. Yang biduannya habis nyoget, yang habis ini, yang habis ini. Ditumbuk oleh ombak. Tak katik tanda-tanda bakal malam tu mereka mati. Sampai ajalnya. Ya sudahlah bagian dia. Kalau seandainya hal itu terjadi bapak, kita ibadat belum, berbuat baik belum, datang malaikat tu malam ni nak ngomong apalah? Jika kita balik baik dulu malaikat, mana aja? Balik baik dulu malaikat, kaget besok apa cak lusa sini lagi. Dah ada bapak. Ini kapan dia omongkan sakit, mulai bingung, takut mati. Tak ada hubungannya bapak. Kita sakit, berobat, itu untuk sehat. Bukan untuk yang tidak mati. Mati itu tidak ada obatnya bapak. Mati itu cuma satu modalnya, bawa amal, bawa aman. Dan sakit itu cuma sekadar gawe dunia. Ada yang sampai dipasang apa? Reng pucuk no. Taruh di jantung sini. Sampai 3-4 ikut reng. Ada yang sakit cangkok ginjal, ada yang ini, ada yang lever, ada yang sakit getah bening sampai podium 4. Podium apa itu? Stadium. Hah? Belum mati bapak? Belum mati? Tidak mati? Masih sehat? Alhamdulillah. Nah, ada yang lagi main golf, jingok di YouTube itu. Ada yang lagi olahraga, ada yang lagi kampanye, mati. Ada yang sedang nyanyi, ada yang sedang ibadat, ada yang sedang maksiat, ada yang sedang sujud. Itu ada yang sedang ngaji di YouTube di rumah menteri. Menteri ada acara, ustaz itu datang ngaji. Yang dibacanya surah Al-Mulk. Tepat tentang cerita kematian. Saat mengaji beliau meninggal. Ada di WhatsApp itu, ada wong mabok datang ke masjid. Kejadian di apa luar negeri, di Mesir apa di mana itu, lagi duduk dalam masjid, seorang ustaz dengan berapa jemaah, datang wong mabok, ngamuk-ngamuk, nak solat diusirnya oleh budak tadi. Kata syekh tadi tak usah diusir, biarlah bimbing, ajak ambil uduk, dan ambil uduk, solat, dia jadi imam. Sujud kedua, imam berangkat, dia tak berangkat lagi, meninggal. Nah, jadi kalau sudah sampai ajal, selesai. Tak tahu sakit, tak tahu apa. Ini begitu diperiksa sakit, kata dokter, bapak, jantung bapak bocor. Bapak kalau nak sehat harus banyak menghirup udara segar di waktu pagi, di tempat yang banyak tanaman hijau-hijau. Nyarilah tempat-tempat aman. Pagi-pagi habis subuh keliling, sendal lidak, solat nyepet maca wigit dipendei, biasa maca yasin, maca apa, maca Quran ditinggalkan karena nak ngerebut suhu dingin tadi. Keliling
Oh. 3 kali keliling tambah mengas. Keliling di taman. Di taman tu banyak tino bagus. Tidak ngawas betino lagi mengas, tambah lagi ngawas. Hah? Nah, jadi yang dipikir itu Bapak, kalau dianya datang seketika itu nah, apa yang harus kita persiapkan? Kalau kita benar sholat, bangun yang sujud. Kalau sholat dewean lemak, taruhlah ini pakai makmum. No, uji makmum. Alaklah mu sujud. Berangkat duluan batal, tidak berangkat mak mana cerita ini. Pan berangkat, nah belum, balik lagi. Pan dipagai, innalillahi. Yo, tapi alhamdulillah Bapak meninggal dalam keadaan ibadah. Ada yang lagi ceramah meninggal. Iya. Di YouTube tuh ada yang cuman jarang. Nah, maka damat selirat. Apa yang telah kalian perbuat untuk waktu yang akan datang. Maka itu hidup ini harus diisi dengan yang manfaat. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, sebagian Bapak ada ikhwan kita, saudara-saudara kita tidak setuju dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ujinya kitab Ihya Ulumuddin tu banyak hadis-hadis palsu. Banyak hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu, sehingga tidak pacak jadi referensi. Mana kendak kau nak maudhu, nak dhaif, mana kendak kau. Uji dia dhaif lah. Uji dia tak bagus, kendak kau. Uji kau bagus, buatlah dewek kitab, tak? Kita ambil sisi positifnya baik. Kata Imam Ghazali, hidup di pojok dunia ini cuma ada 2 tujuan kita. Lain dari 2 di pojok dunia ini bukan gawe kita. Apa penting sekarang ini? Ya? Kalau Bapak Ibu yang cuman satu sempurna hanya Allah. Yang satu tapi sempurna hanya Allah. Lain dari Allah tidak bisa satu itu sempurna. Harus dia ada 2. Bapak tahu dari mana pintar? Bapak tahu dari mana pintar? Karena ada yang bodoh. Siapa mengatakan kita bodoh? Kan ada yang pintar. Maka itu 2 itu penting. Nabi Adam di dalam syurga, kita tahu Bapak berdasarkan hadis Nabi, syurga itu satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Lahum fiha fakihatun walahum ma yaddaun. Di dalam syurga tu tak katik kayu racuk. Di juru syurga tu Bapak, bahannya dari emas, intan, berlian, zamrud, permata. Cagaknya dari berlian Bapak. Dinding terbuat dari emas, pakaian dari sutra, semua makan makanan apa baik ada. Tapi Nabi Adam di dalam syurga dewean. Nah, tersendek bawa batang besar. Dewean Nabi Adam. Tak lemak. Tak lemak dewean. Akhirnya Allah kirim burung sepasang. Ada burung sepasang, burung lagi 2. Madai aku dewean. Diciptakanlah Ibunda Siti Hawa. Maka itu hidup itu 2 itu yang sempurna. Kalau tidak 2 Bapak tidak akan sempurna. Iya.
Kalau dia hanya dua, ada yang bodoh, ada yang pintar, baru nyebutnya pas. Ngerokok, kalau tangan sikok dah ajak, mesti dua. Ya? Nah, kalau tidak dua, bapak dah ajak. Biar main ini masih dua. Hah? Kalau sikok dah ajak. Nah, maka itu kata Imam Ghazali, duiko ini bapak, ini adalah nilai kesempurnaan seseorang di dunia. Apa? Tujuan kalian di dunia ini, tujuan manusia di dunia ini cuma dua. Pertama, nuntut ilmu. Kedua, beramal. Lain dari dua iko ini, bukan gawe manusia di dunia. Rezeki Allah yang ngatur, jodoh Allah yang netapkan, balak sudah menjadi ketetapan Allah, maut tinggal kita nerima. Rezeki, balak, jodoh, maut di tangan Allah. Kalau 4 iko ini kita yang ngatur, 4 iko ini kita yang ngatur, kacau bapak. Rezeki kita yang ngatur, tak galak kita hidup sarung. Kalau rezeki kita yang ngatur, masjid ini selesai bapak kita dewean. Kalau rezeki ini kita yang ngatur, kita tak mau punya harta yang seperti saat ini. Tapi kalau rezeki Allah yang ngatur, kita nerima we. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdirulah. Allah yang membagi rezeki dan Allah tahu kadar kebutuhan masing-masing. Pasti dapat rezeki, cuman bedanya nasib. Semua kita dapat nikmat Allah, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan apa saja yang ada pada kamu semua itu datang dari Allah. Cuman bedanya nasib. Contoh, kalau kita pergi kondangan ngembek sop, waktu kita ngembek sop di meja apa? Perancisan, sampai kita ngembek sop, wong ngembek sop dapat daging, ngembek sop ada ayamnya, ada isinya. Giliran kita kapan nyedok kentang. Pan kabak kubek, nyari isinya. Habis. Telok puyuh kati, daging kati, tinggal wortel, makaroni, kentang. Tekubek-kubek. Uji kawan belakang ngaju mang, nunggu mamang bang. Begitu kita ngembek, dapat kentang, dapat wortel, kita maju, panitia datang bapak, nambahi. Bapak ibu, tadi yang ngembek sop dapat daging, rasanya sop. Yang tadi ngambek sop cuma dapat kentang sama wortel, rasanya itulah nikmat Allah. Yang bedanya adalah nasib. Siapa yang baca? Maka itu kata ulama ahlu tasawuf, tidak ada nikmat itu besar dan kecil. Semua nikmat itu besar. Karena apa? Sekecil-kecil nikmat kamu dah acak muatnya. Yang mana sebut nikmat kecil? Yang mana nikmat kecil itu yang mana? Coba yang nikmat kecil itu yang mana? Nah, tangan kita ni, baca bergerak ini. Nak kita sebut nikmat apa ni? Nah, tunjuk ni bena, sikok. Nah, baca bergerak bapak. Ya? Yeah? Coba kalau Allah jadikan ini terkengkeng. Nah, nak ngomong apa? Nak ngomong apa? Ini nikmat bapak. Nak kita anggap ini nikmat kecil? Nah, acak. Maka itu nikmat kata menurut ulama ahlu tasawuf, tidak ada nikmat itu nikmat besar, nikmat kecil. Nikmat besar galau. Tidak ada dosa kecil, dosa besar galau. Ulama ahlu tasawuf tidak mau memandang dosa itu kecil. Selagi dia maksiat kepada Allah, dosa besar. Semua nikmat yang ada di kita, kecil apa? Tidak ada kecil, besar.
Apalah nikmat kecil kira-kira? Gigit nyamuk. Gigit nyamuk. Nah, coba nah kalau kita bergaut. Bergaut tapi posisi tak gatal, tidak lemak bapak. Bergaut posisi tidak gatal, tidak lemak bapak. Tapi kalau kita posisi digigit nyamuk atau digigit oleh semut, kita buang semutnya, kita usir nyamuknya, kita bergaut bapak, alangkah lemaknya bergaut. Besar kecil? Tidak ada nikmat kecil bapak. Segala rezeki Allah yang nanggung. Selagi hidup mengikuti kebutuhan cukup, tapi hidup mengikuti keinginan tidak akan pernah cukup. Kalau hidup mengikuti keinginan, siapa beda cukup? Buktinya yang jadi anggota-anggota DPR itu, yang sekarang lagi menjabat, yang sekarang lagi mencalonkan diri jadi pejabat, apa kurang harta mereka? Bukan dikit bapak harta mereka tu. Ada yang habis ke duit sampai puluhan miliar. Nak ngembek satu jabatan. Kalau kita yang bengak ini bapak nak ngembek apa lagi? Mobil lah punya, segala kendak no pacak, rumah punya, kebutuhan ada, ya jadilah. Masih nak jadi pejabat. Itu karena apa? Mengikuti keinginan. Sudah jadi pejabat, yang ini pensiun, nyalon ke jalan lain pula. Baru habis jadi bupati, nak jadi anggota DPR pula. Kelar anggota bupati, nak jadi gubernur. Habis gubernur, nak jadi terus. Kalau pacak ke presiden, terakhir mati. Nah, itulah akibat hidup banyak keinginan. Alhaqumut hatta zurtumul, kecapi makanan kera belum mati. Rezeki Allah nanggung. Kalau rezeki kita yang ngatur, tak galak hidup macam ini. Bala Allah yang tentukan. Kalau nurut ke kita, tak galak bapak dapat bala. Kali bala 12 lah. Mana galak? Tergigit, makan lagi lemak pak. Makan, no. Sambal kemang, iwak seluang. Oi, lemak pak, makan. Tergigit bebek, cebuk. Oi, galak, galak, galak. Tak galak, tapi siapa yang menetapkan kalau bukan Allah? Itu nandoknya ada yang ngatur. Jodoh. Siapa tidak galak bapak nikah? Galak-galak. Tinggal kita nyingokkan. Ada lanang ganteng, pinter, berduit, besar tinggi, putih. Sampai saat ini belum berbini. Ada tak? Ada yang jahat, bengak buyan, 4 kali lah berbini. Ada betina cantik, pinter, bagus, bahenol, pokoknya hebat bapak, sampai hari ini belum ketemu jodohnya. Ada wanita yang biasa-biasa baik, cantik tidak, jahat juga tidak, sederhana baik, subhanallah, lah 7 kali belaki. Ha? Semua itu aturan Allah. Yang terakhir bapak, maut. Siapa yang galak mati gancang? Dah ada bapak. Bahkan sampai usia yang begitu tua pun masih mereka minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah umurku supaya aku dapat berjumpa dengan anak-anakku ya Allah. Saat ini mereka sedang belajar sekolah ya Allah. Jumpakan aku dengan mereka sampai mereka menjadi sarjana. Tak pula banyak pak pintaan mereka. Kanjak sampaikan usia melihat anak-anak sarjana, anaknya 8. Siko anak kuliah 4 tahun kali 8.
Payolah, sudah dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah ya Allah, Kau sampaikan doaku. Ya Rabb, jangan Kau matikan aku ya Allah sebelum aku berjumpa dengan anak-anakku. Mereka membentuk. Berarti nak nganten ke ini? 8 ini. Kalau 2 tahun sih kok 16 tahun. Payolah, sudah dikabulkan Allah. Ya Allah ya Tuhanku, jangan Kau matikan aku ya Allah sebelum aku menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah kabul, pergi haji. Sampai di Mekah, ya Allah, alangkah indahnya rumahmu ya Allah, alangkah bahagianya hatiku ya Rabb. Ya Allah, sampaikanlah anak cucu Baitullahmu untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ya Allah, jangan Kau matikan aku sebelum aku melihat anak-anakku sudah haji. Malaikat akhirnya nanyo, Pak. Tepaknya bau mamang tu. Nak mati ya bidak kan? Nak mati ya bidak kan? Kalau ajal itu Bapak, kita yang ngatur. Tapi kita dikongkon bersiap diri. Maka itu Bapak Ibu, salah satu persiapan diri, kita harus mengisi hidup ini dengan amal yang baik. Itulah kata Imam Al-Ghazali, hidup di dunia ini cuma 2 tujuan. Siapapun juga dia. Pertama, nuntut ilmu. Kedua, beramal. Lain dari 2 ikut ini, tak katik dikongkon pucuk dunia. Rezeki cuma sudah diatur, disuruh kita untuk nyumput rezeki. Banyak kuliahan Bapak di komplek ni, banyak sarjana, bukan sedikit. Tapi antara gawe dengan ilmu dak akal. Sarjana hukum jualan, sarjana hukum jual duku. Mana jangkau ni? Ya Pak Ustaz, aku tahun 90 tamat kuliah ni, sarjana hukum. Kau jual ini? Ya inilah kata rezeki lain. Sarjana hukum jualan duku, Pak. Di Palembang sarjana hukum muka toko. Nah, ada lagi Bapak sarjana ekonomi, jualan makanan. Uji ku mana jualan kue, dah usah kuliah lagi, normal. Taca. Sekolah itu mencari ilmu, bukan mencari rezeki. Sekolah mencari ilmu, bukan mencari rezeki. Rezeki Allah yang ngatur. Banyak contohnya. Hidup di dunia mencari ilmu dan beramal. Dengan ilmu ini Bapak Ibu, seseorang dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Selagi itu namanya ilmu, dipersilakan untuk dituntut, dipelajari. Sumber ilmu Al-Quran, Al-Hadis. Untuk memahami ilmu, tidak pacak cuma dengan melihat Quran dan hadis. Harus ada ulama. Kita baca Quran tu nah, pacak dewek apa? Tahu huruf alif, ba sampai ya, garis pucuk, garis bawah. Dari mana? Dari ulama. Ini ada pengajian yang tak setuju dengan ulama. Untuk apa kita ikut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ghazali? Kita cukup kembali kepada Quran dan hadis. Nyawa kau lolo. Mana nak memahaminya kalau kata ulama? Mak mana kita nak maca selamat datang? Kalau tak kata guru yang ngajari, ini huruf S, ini huruf E, ini huruf L, ini huruf A. Ulama yang ngajari kita. Bapak tahu siapa guru Nabi Muhammad? Malaikat Jibril.
Malaikat Jibril dapat dari Allah ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril ngajar ke Nabi Muhammad. Itu nunjuknya hidup itu harus punya guru. Nabi Muhammad tuh ada guru Jibril. Kita juga nak memahami agama perlu pakai guru. Itulah ulama. Ini nak memahami hadis nugut otak dia dewek. Nak memahami Al-Quran nugut pemengertian dia dewek. Dah baca. Kita siapa? Kita ni siapa? Berapa ikut apal hadis? Imam Sayuti 250,000 hadis. Dia hafal ni Bapak. Dia hafal Imam Sayuti 250,000 hadis. Itu di otak Bapak. Dia hafal. Ini banyak ngaku kiai, ngaku ustaz, ilmunya di laptop. Laptop tutup habis hadisnya. Ilmu supaya kita beramal jadi baik. Kita beramal jadi benar dengan ilmu. Fakullu ma ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa ilmu, Allah tolak amalnya. Nih sekarang Bapak, lapangan kita beramal banyak. Allah Ta'ala bukakan pikiran orang komplek ini untuk merenovasi masjid. Amin. Ini nih lapangan amal untuk kita. Kalau dijingok main nih Bapak, kapan lah nak kelar ya? Kalau dijingok macam ini, kapan lah nak selesai ya? Kalau nak ngukur kita Bapak, jangan minta dengan wong miskin. Minta bantuan tu dengan yang kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Laporkan diri kita, laporkan kebutuhan kita kepada Allah. Ya. Kedua, jangan galak pala pele kalau wong nyumbang, berapapun wong nyumbang baik. Belum tentu wong berduit tu nyumbangnya besar. Saya ni Bapak manusia yang hidup di kampung. Ngurusi maulud, ngurusi mi'raj, ngurusi segala macam. Sangka kita muat proposal ngantar ke rumah dia. Harapan besar nunjukan dia. Ternyata Bapak yang diharap bakal dapat besar nunjuk kecil. Yang sangka kita tak kata nunjukan apa-apa, itulah yang besar. Tak pacak kita ngukur wong. Wong berduit tu kadang besar gawe. Besar bacotnya baik. Ha? Nah, kita jangan pernah putus asa Bapak untuk beramal dan berbuat. Dan kita berbuat kebaikan ini adalah ladang amal kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami senantiasa menulis, mencatat amal dari yang mereka tinggalkan. Kalau kita melok bangun masjid, sampai kapanpun Bapak, kita akan dicatat sebagai orang yang membangun masjid. Man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid di dunia, Allah bangunkan satu rumah bagi dia di dalam syurga. Ustaz, kalau nak bangun tak katik dananya, sesuaikan dengan kapalnya. Kalau kapal besar, ombaknya besar. Kapal kecil, ombaknya kecil. Uji Nabi, jangan kamu malu sedekah kecil, malulah kamu yang tak sedekah. Aisyah nyumbang kecil ni, jangan dijingok nyumbang kecil. Duit 1 miliar kurang 5 pia tak jadi. Duit 1 triliun kurang 5 pia jadi tak? Tidak jadi. Ustaz, aku ni pengen Ustaz nyumbang masjid itu. Tapi aku ni maklum lah Ustaz, cara tak katik laki. Kemana laki bu? Mati. Jadi, aku ni janda Ustaz. Yo maksud ibu, ngapa ngomong janda luan gaya aku? Yo aku ni nak nyumbang 5.000 ni nak. Malunya aku. Jangan malu, sumbang. 5.000 kalau dijadikan batu boleh berapa?
Boleh 10 bapak. Karena sikok batu 5 kah? Dendeng, kalau kurang batu 10 bapak, tidak jadi. Dendeng tidak akan tertutup kalau kurang 1 batu. Hebat apapun bangunan, kalau batunya kurang sikok masih tebok itu. Masih bolong. Mbek batu jando tadi tempek kan? Jangan pernah malu sedekah kecil. Malulah kamu yang tidak sedekah, uji Nabi. Dia sedekah cuman banyu putih baik. Katik guna. Kau sedekah tak? Tidak. Jangan malu. Wong kafir itu kenapa mereka bisa hebat bapak? Kenapa bangunan-bangunan mereka bisa berdiri hebat? Modalnya cuma 1, kata Allah. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling bantu-membantu satu sama lain. Ada orang berapa komplek ni pak? Mana Pak IT? 180 kakak. Uangnya? Kio. Yo terlepas nak ngontrak, terlepas tak nunggu. Yang ada orang berapa? 1.000? 2.000? Tak sampai 1.000. 600-an. Kalau sebulan 10.000 berapa? 6 juta. 6 juta. 10 bulan? Siapa bilang Islam tak bisa bangun? 60 juta 10 bulan. Itu kalau 10.000 sebulan. Bapak ngokok berapa bungkus sehari? Sehari bapak ada yang harga, ada 2 bungkus bapak ngokok sehari 40.000. Sehari berani ngeluarkan 40.000. Miru ke bembeng, hitam ke gigi, langsung lubang hidung. Coba kalau memang nak dibangun masjid, nak diselesaikan, coba stop dulu bapak ngokok setahun. Selesaikan masjid. Tidak ada umat Islam miskin. Kita ni yang melok ngayo ke orang kafir. Dengar kabar bapak, bos yang punya rokok itu bos rokok lagi tak ngokok. Bos rokok yang punya pabrik rokok tu tidak ngokok. Ditanya bos ngapa tidak ngokok? Karena yang ngokok dah acak maco. Rokok menyebabkan kanker jantung. Cuman ada juga yang melau ngokok. Di Jepang ada nenek-nenek usia 150 tahun masih hidup, gawinya ngokok. Ditanya, nek, apa dia resep pacak umur sampai tua? Ngokok. Ngapa mak itu? Wong yang dulu ngelarang aku ngokok lah mati kalau. Aku masih hidup ngokok. Nah, kalau nyengok nyai itu pak, ada harapan panjang umur. Sebulan 10.000, wong 606 juta. 10 bulan pacak 60 juta bapak. Kalau 10.000 sikok wong 1 bulan. Kalau sikok wong sebulan 100, itu yang tidak bisa bapak. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita nak berdegup ngenjuk duit 100.000 berat, coba setiap hari kita masuk ke celengan, cari sikok wong, nagih sikok rumah ngisi 1.000 rupiah. Tiap hari ngawak celengan 1.000. Tidak berat bapak, anggaplah rokok sebatang. 1.000. Apa rugi? Tidak ada rugi bapak. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja kata Allah yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah ganti. Dan Allah Ta'ala ngentinya juga tidak sama dengan jumlah itu. 1:700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
ba'asa nabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. 1:700. Yang nyanyi ke judul Quran ni Allah. Innallaha la yukhliful. Sesungguhnya Allah tidak pernah ngelebos. Allah tak pernah ngelebos. Allah tak pernah ingkar janji. Yang Allah janjikan pasti akan Allah tunaikan. Ngapo kita ni malas berbuat baik? Ngapo selalu berbuat jahat? Jawabnya cuma sikok. Sama-sama belum nyengok hasilnya. Berbuat baik belum nyengok hasil, berbuat jahat belum nyengok akibat. Coba kalau kita nak salat langsung dempang kena tabuk, berhenti pak. Empang, ai. Wah. Biru bapak no. Ngapo? Tidak zuhur. Allahu akbar. Berhenti pak, tak mungkin tak solat. Tidak asal empang. Hai pak. Nyingok yang haram langsung kena cucuk mata. Nyingok video filem-filem porno. Noh, kenapa ngelep-ngelep ni mata? Nah, jika mana ngapo? Tak tahu ngapa lah, ngapa tak kena ngejut ngelep. Nah ada jingan. Ngapa kan ni? Aku nyingok film ini nah. Kawan yang pula nyingok, nak gelap pula. Berhenti bapak. Berhenti bapak. Tidak mungkin dia maksiat. Dengar ngomongi wong langsung peka. Hah? Ngapa kan ni peka ni? Tadi dah aku dengar apa ni peka. Oh aku tadi dengar ke kau ngomong isi anu. Hah? Dia pula bedah. Ngapa? Karena dengar ngumpet iwong. Berhenti bapak. Kenapa kita berbuat kebaikan malas? Karena kita belum nyingok balasan Allah. Coba kalau kita ngisi celengan duit 1.000, langsung keluar tangan dari belakang nyolong ke duit 700.000. Nah, apa dia ni? Kau kan ngisi 1.000. Nah, ini nurut Al-Quran dibalas 700 kali lipat. 700.000. Masuk lagi 700. Keluar bapak 7 juta. Mungkin bapak langsung. Kenapa sahabat bertubi-tubi mendarmakan hartanya di jalan Allah? Karena mereka yakin yang nyampe ke Nabi Muhammad, yang diterangkan dalam Al-Quran. Kenapa orang berebut jabatan bapak? Karena mereka belum tahu betapa besarnya dosa jadi pejabat. Kalau mereka tahu besarnya dosa jadi pejabat, dak hati yang galak jadi pejabat. Apa sumpah Sayyidina Umar Abdul Aziz? Sumpah seorang khulafa ar-rasyidin. Setelah sahabat Sayyidina Umar Abdul Aziz, beliau mengatakan, aku minta kepada Allah, jangan sampai ada keturunan Umar Abdul Aziz yang jadi pejabat. Cukuplah aku sikok. Al-Imam Umar Abdul Aziz, bapak seorang khalifah, pernah menangis bapak satu saat gara-gara nyingok seekor kambing mati di dalam satu lubang. Nangis segan-segan. Ditanya oleh anaknya, ngapa abah nangis? Apa sebabnya? Alah kebesak dosa aku. Dosa apa? Kambing mati. Ngapa? Kambing mati dalam lubang. Ngapa? Berarti zaman aku berkuasa, ada jalan yang jahat mengakibatkan matinya seekor kambing. Pak, kambing mati di dalam lubang di dalam masa Khalifah Umar Abdul Aziz. Ini tebuk galong. Caidak baik bapak. Caidak baik. Siang tadi saya ceramah bapak daerah Selapan. Ya Allah jalan. Tapi bagus juga bapak jalan macam itu. Dengan banyak lubang tu kan kita berbacuan, ya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Bagus juga, jadi pacak ingat.
Kalau jalan lurus macam jalan tol, mana ada nyebut nama Allah. Oi, lancar kan? Saya Pak, alhamdulillah ada juga ngisi ceramah di Bangka, di Jambi. Ya Allah, jalan wong bagus-bagus kan Pak. Ke Muago Bungo, ke Tebo, bagus-bagus yang jalan wong. Di Bangka itu Bapak, jalan-jalan kecil lagi bagus. Padahal mobil-mobil besar banyak juga. Entah di Palembang teko Kopca lagi ngongso Bapak. Itu di Palembang sekarang ada musim 4 Pak, Palembang. Bakal ada musim 5. Oh hebat Bapak, Palembang sedang 5 musinya. Jembatan Ampera itu tahun berapa Mang dibangun? 60? Tahun 64. Tahun 64 Bapak belum banyak wong Palembang punya mobil. Banyak tak? Tahun 64. Belum banyak Pak. Tapi berapa lebarnya Ampera itu? 20 meteran lebih mungkin Bapak, lebar jalan itu. Dibangun oleh Jepang pada masa masih sepi mobil. Ini mobil lagi kau muat jalan kecil itu. Coba sekalian bangun jalan besar kelah. Dananya ada, ini kan ispetuk-tuk. Make dana BPJS, make dana haji, besar ilah. Ya Allah, ya Tuhanku, hati-hati Bapak. Nah, hidup ini nak ditata dengan amal. Jangan pernah kita susah Bapak. Kenapa wong itu bermaksiat? Karena mereka belum tahu akibat dari maksiat. Jangan takut Bapak, syurga itu murah nian Pak. Masuk syurga itu murah, tidak katik modal. Modal masuk syurga itu cuman murah nian. Masuk neraka yang mahal. Nak pergi ke diskotik, mahal. Main wanita pelacur Bapak, mayang 80 juta. Ini lagi rame Bapak. Di media sosial lagi rame Bapak. Seorang pelacur dihargai 80 juta. Bayar Bapak. Ya Allah. Ke diskotik mayar, minum minuman keras mayar, makan ekstasi mayar. Pergi ke diskotik, jangan kena nak joget nak disko Bapak. Masuk ke diskotik tu mayar 350 kalau tak salah. Daftar harga host apa pelacur Bapak, ada yang ratusan juta, ada puluhan juta, ada ratusan ribu. Harga pelacur Bapak. Sementara di rumah punya istri. Apa bedanya? Istri dinilai ibadah. Berhubungan badan dengan istri nilainya pahala. Yang itu maksiat. Idza ra'aitumun nisaa fa'ajabathu falyati ila ahliha fa inna bud'atan wahidah. Jikalau kalian laki-laki memandang wanita yang lain mendatangkan syahwat, falyati ila ahliha, datangilah istrinya. Fa inna bud'atan wahidah. Wanita itu diciptakan Allah dengan satu bentuk. Tapi kenapa Bapak orang maksiat? Karena kita punya satu Bapak, namanya syaitan iblis. Dengan betino nyingok mahab, lanang nyingok bini wong bukan main Bapak nafsunya. Nyingok betino nak megang, kepengen nak meluk, kepengen nak mencium. Betino nyingok lanang, lanang nyingok betino, begitu juga Bapak. Ketika sudah nikah, sudah dijadikan istri, ay, tekapa-kapa barang. Kapan diparai nyepak pula? Ya. Papa capek, Papa. Hah? Kenapa Bapak?
Kalau sudah nikah itu jadi ibadat. Sebelum nikah itu maksiat, maka itu maksiat itu manis. Kenapa kita malas bapak tempat ibadat seolah-olah tidak diperhatikan? Keramiknya tidak bagus, kamar mandi tidak bagus kadang-kadang. Kenapa? Karena kita belum nyingok. Kalau kita nyingok bapak, bukan main bakal balasan Allah di akhirat. Pikirlah bapak, membangun satu masjid, Allah bangunkan satu rumah dalam syurga. Dalam riwayat hadis bapak, paling kecil rumah di dalam syurga, sikok rumah itu pintunya 40. Bahkan dalam satu riwayat, sikok uang dapat rumah dalam syurga, luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Nah, siapa nak nunggunya? Itu nunjukkan bapak, besarnya balasan Allah. Besar kecil rumah itu tergantung di hati. Biarpun rumah besar kalau hati sumpah kecil, biarpun rumah kecil kalau hati luas. Hidup ini letaknya di hati. Hidup ini, inti hidup adalah bahagia. Harta punya, pedeng ada, siwan ada, bini cantik belum tentu bahagia. Benar? Bagi bini jahat. Hah? Ada wong bininya jahat bahagia ada tak? Ada wong yang bininya jahat bahagia. Itu bukan bahagia, ditahan kenyang. Tengok bapak, rumah-rumah komplek macam ini, maaf ngomong kecil bapak, tapi bapak nunggunya bahagia. Bahkan bapak mungkin kata beliau tadi ada yang ngontrak di sini. Padahal ngontrak tuh pak siang malam mikirkan bayaran kontrak. Tapi pacak bahagia bapak, letaknya tuh di hati. Kiai Agus Salim bapak rumahnya kecil dalam sejarah. Nak disuruh pindah oleh Presiden Soekarno, Kiai Agus Salim tidak galak. Uji Kiai Agus Salim biarlah. Jadilah rumah yang ada ini. Bahkan ya Allah bapak, apa kata Kiai Agus Salim? Kalau kita kepengen banyak punya rumah, galak-galak nyetel rumah. Rumah tu disetel. Biarlah rumah tu segi 4, cuman setelannya dirubah. Minggu ini kursi di sudut kanan, minggu depan kursi pindah ke sudut kiri. Dengan perpindahan barang itu bapak akan merubah suasana di rumah. Cukup satu rumah, tapi suasananya itu kata Kiai Agus Salim. Itu bapak yang akan Allah balaskan di akhirat. Nah, jadi kita tidak perlu gino nak minta bantuan pemerintah, tak perlu. Cukup kita ngadepi. Nah, begoyo. Dan uang yang kita keluarkan untuk gawe baik ini tidak do akan hilang bapak. Bahkan kata ulama, setiap orang yang memberi kebantuan itu boleh diumumkan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dana yang didapatkan dalam pembangunan Masjid Al-Basyariah untuk Jumat ini berjumlah, sumbangan dari bapak itu sekian, bapak itu sekian. Nah, umumkan, kata ulama boleh. Untuk apa? Untuk memotivasi, memacu orang untuk berbuat, membantu. Si anu semen 5 sak, dia unjuk 5, madai aku 5, 10. No, dia 10, aku 15. Yang bapak itu madai, idenya tu cuman pegawai guru 15. Aku punya pensiunan, punya mobil, punya siwan 15, 30. Boleh pak? Pastabikul berlomba-lomba dalam kebaikan, dianjurkan oleh agama. No, bapak itu 30, aku unjuk 50. Tapi pembangunan tidak jadi pak, semen galau. $50 kok semen galau. Uji tukang mana nak ngawet? Hah? Jangan pernah takut bapak ibu. Setiap celengan lewat depan muka kita, ingat berarti syurga nyumput di kita. Setiap celengan lewat depan muka kita, itu berarti syurga nyumput di kita.
Ibu yang punya emas, dermakanlah harta di jalan Allah. Bapak yang punya gaji, sisipkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidup ini tidak diisi dengan kebaikan. Membedakan kita dengan hewan adalah amal. Yauma yandurul mar'u ma qaddamat siyadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Setiap manusia akan melihat hasil perbuatan mereka. Di padang mahsyar akan Allah bukakan TV-nya. Kita akan tengok apa hasil perbuatan kita. Qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir ngomong, wahai celaka diriku, kalau tahu bakal kena azab macam ini, biarlah aku jadi tanah baik. Nah, maka itu Bapak jangan sampai kita salah kip kaprah. Kita masuk syurga Bapak mudah nian amalnya. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa menit? Tamulah Bapak makan kue deh macam itu. Makan kue lah 5 kali ngegit Pak, lo mancur-mancur. Aku mancur itulah selesai. Nah, ya. Nah, budak ni nak makan kue, belum habis. Aku lah selesai mancur tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Mancur itu 1 kali kata Nabi, tumbuh 1 pohon di dalam syurga. Maca sekali mayal? Tidak mayal. Kue beli. Oh ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maca salawat sekali Bapak, 70.000 malaikat mendoakan kita sampai hari kiamat. Maca salawat sekali. Qala Jibril, ma min ahadin min ummatik shalla alaika illa sallat alaihi sab'ina alam mal yastaghfir la yaumil qiyamah. Kata Jibril, ya Muhammad, tidaklah dari salah seorang umatmu yang membaca salawat kepadamu 1 kali kecuali 70.000 malaikat memohonkan ampun untuk dia sampai hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. 70.000 malaikat doakan kita sampai hari kiamat. Berapa menit? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatan khafifatan ala lisan, saqilatan fil mizan, habibatan indar rahman. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 1 kalimat kata Nabi diucapkan mudah di lidah, ditimbang di akhirat kaget berat. Allah senang dengar kalimat itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Cuman macam kalimat bakal berat di akhirat. Berapa menit baca? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Berapa hari bacanya? Berapa hari bacanya? Semenit? Tak sampai. Pahalanya Bapak sebesar itu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Maca kalimat itu 1 kali memenuhi pahala langit dan bumi. Maca suratul Ikhlas 1 kali sepertiga Al-Quran. Maca surah Yasin 1 kali sama dengan khatam 10 Al-Quran. Maca surah At-Takasur 1 kali sama dengan 1000 maca ayat Al-Quran. Maca surah Al-Zalzalah 1 kali sama dengan khatam 1 kali Al-Quran. Separuh Al-Quran. Al-Zalzalah 1 kali Pak. Berapa menit macanya dengar dan tidak bayar kan? Minum bir maya, jiku tadi, diskotik maya. Maksiat kalau Bapak jadi masuk neraka. Masuk syurga tu tidak mahal Bapak, asal kita galak ngerjakannya. Tu kenapa orang berbuat kebaikan malas?
Karena belum nyingok balasan pahalanya. Kenapa orang itu bermaksiat? Karena belum nyingok akibat dari maksiat itu. Kenapa sahabat berbuat kebaikan? Karena mereka memandang dengan keyakinan. Yang ngomong ini Nabi, yang nyelaskannya ada dalam Al-Quran. Kenapa mereka bermaksiat? Karena mereka yakin semua maksiat dan perbuatan baik dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu Bapak, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita ibadat Allah tidak untung, kita maksiat Allah tidak rugi. Untung dan rugi ada pada diri kita masing-masing. Kita ibadat Allah tetap Allah, kita maksiat Allah tetap Allah. Kita maksiat Allah tidak rugi. Apa Allah rugi? Tidak. Kita ibadat Allah untung? Tidak. Allah nyadikan syurga bukan untuk Allah. Allah nyadikan kenikmatan syurga Allah tidak untuk Allah. Allah nyadikan neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala nyadikan neraka bagi orang yang ahli maksiat. Wong masuk jero neraka tu ada cuma wong dua, tidak banyak. Satu wong kafir, kedua wong maksiat. Wong kafir, wong syirik masuk syurga tak semetuan Bapak. Jadi puntung api neraka waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan batu. Menurut ahli tafsir, batu itu wong kafir. An-nas itu manusia. Manusia masuk jero neraka macam-macam, tergantung levelnya. Ada yang diazab 1000 tahun, ada yang diazab 500.000 tahun, ada yang diazab 1.000.000 tahun, tergantung maksiat dia. Paling cepat matu dari jero neraka kata Allah Haddad, paling cepat matu dari jero neraka, paling cepat akibat dosa paling kecil diazab di jero neraka 500.000 tahun. Berejolah satu hari Bapak 50.000 tahun satu hari. Maka itu wajar Nabi setiap hari minta ampun kepada Allah sehari 100 kali. Maka itu Bapak, kalau ada persiapan untuk masjid seperti ini, cepat-cepat ikutlah beramal. Dengan amal yang kita lekatkan duit kita di masjid dan mushola, itu akan mengikis dosa dan kesalahan kita. Semoga kita dapat mengisi kehidupan